Halo semuanya, di episode yang lalu Agnes berhasil mendapatkan sebuah buku untuk didonasikan. Tapi sebelum dia pergi, kakaknya memintanya untuk tetap tinggal karena kebetulan ada tamu yang akan datang yang menurut kakaknya akan membuat Agnes senang. Nah, siapakah orang tersebut? Tidak usah berlama-lama, yuk kita langsung aja ke ceritanya. Suara ketukan pintu terdengar dan seorang pelayan menyampaikan bahwa Tuan Muda Spencer telah datang. Damian pun menyuruhnya masuk. Dia bangkit berdiri dengan wajah yang cerah. Tapi di sisi lain, ekspresi Agnes yang sedang memeluk buku seketika menjadi gelap. Damian menatap Agnes dengan wajah penuh arti. Coba lihat anak ini, dia sampai malu begitu. Damian merasa bangga melihat adiknya yang belakangan ini mulai bersikap lurus. Dia memang sempat mendengar kabar bahwa hubungan Agnes dan Raymond sedang tidak baik. Namun sebagai kakak, dia merasa paling tahu isi hati adiknya. Sejak kecil, Agnes akan langsung berhenti menangis jika melihat Raymond. Persis seperti saat diberi perhiasan. Raymond Spencer tidak pernah menyukai Agnes sejak dulu. Tapi Damien percaya bahwa jika adiknya terus berusaha seperti ini, hati Raymond pasti akan luluh pada akhirnya. Pintu terbuka dan Raymond Spencer yang mengenakan seragam rapi masuk ke dalam. Raymond memberikan hormat singkat lalu mengangkat kepalanya. Di depannya berdiri seorang wanita yang membelakanginya, tepat di samping putra mahkota. Wanita yang mengenakan gaun ungu muda yang anggun itu pastilah Putri Agnes. Karena hanya sang putri yang memiliki warna rambut seunik itu di seluruh kekaisaran. Mungkin karena cahaya matahari yang menyinari dari jendela di belakang sang putri, rambut perak Agnes yang biasanya memiliki semburat ungu, kini terlihat murni berwarna perak. Kau sudah datang? Nah, Agnes, kau juga. Kemarilah dan duduk. Mendengar ucapan putra mahkota, Agnes memutar tubuhnya perlahan. Pada saat itu, dahi Raymond berkerut. Entah kenapa, momen ini terasa seperti adegan gerak lambat yang terukir jelas di matanya. Mungkin karena pantulan cahaya matahari yang menembus jendela, sosok Agnes yang berpakaian sederhana tidak seperti biasanya itu mengingatkannya pada seseorang. Seseorang yang dia rindukan seumur hidupnya, yang hanya dengan memikirkannya saja bisa membuat hatinya hancur. Kakak, aku sangat sibuk karena harus menyiapkan pesta untuk besok, jadi hari ini aku pamit saja. Apa? Tidak. Kenapa? Damian tidak mengerti. Bagaimana bisa Agnes menolak kesempatan minum teh bersama Raymond? Kenapa? Apa hubungan mereka benar-benar sudah seburuk itu? Bukannya biasanya Agnes hanya merajuk saja. Agnes berbicara seolah tidak memiliki penyesalan sedikit pun. Aku akan menggunakan barang donasi pemberian kakak dengan baik. Terima kasih, Kak. Setelah berkata demikian, dia langsung melangkah pergi. Dalam momen singkat saat Agnes melewati sisi Raymond, mata mereka bertemu. Ekspresi Agnes tampak rumit, seolah merasa tidak nyaman, namun juga tampak seperti seseorang yang terluka. Lalu Agnes melewati Raymond dan keluar dari ruang kerja. Bagi Raymond, momen singkat itu terasa sangat lama. Dia terpaku di tempatnya, seolah-olah baru saja melihat ibunya di dalam mimpi. Dia hanya bisa menatap kosong ke arah pintu yang kini telah kosong. Suara pintu ruang kerja yang tertutup di belakangnya terdengar nyaring. Raymond baru menyadari saat itu bahwa ekspresi Agnes yang tampak terluka tadi telah meninggalkan jejak dingin di hatinya. Rasanya seperti ujung kertas yang tajam baru saja menggores jantungnya. Keheningan menyelimuti ruangan sejenak. Damian menghela nafas panjang dan menatap Raymond. Raymond masih berdiri di sana seperti patung. Meski wajahnya datar, entah kenapa Damian merasa suasana hati Raymond sedang sangat terganggu. Pasti Agnes telah menyinggung perasaan Raymond lagi. Atau mungkin Agnes sedang bertingkah manja lagi. Hei, Raymond, apa kau benar-benar bertengkar hebat dengan Agnes? Tanya Damian yang tampak bingung. Namun yang merasa bingung bukan hanya Damian. Raymond pun merasakan hal yang sama atas emosi yang baru saja dia rasakan. Ibu Raymond bisa menikah dengan ayahnya berkat kemiripan wajahnya dengan permaisuri. Dan Putri Agnes sangat terkenal karena kecantikannya yang sangat mirip dengan sang permaisuri. Secara teori, Ibu Raymond dan sang putri seharusnya memiliki wajah yang serupa. Namun selama ini, Raymond tidak pernah sekalipun merasa bahwa sang putri mirip dengan ibunya. Tapi hari ini, untuk pertama kalinya dia menyadari kenyataan itu.
Apakah karena dalam sekejap mata tadi rambut Agnes terlihat seperti perak murni yang sama dengan milik ibunya? Ataukah karena Agnes mengenakan gaun sederhana berwarna ungu muda yang dulu sering dikenakan ibunya? Ataukah karena kulitnya yang tanpa riasan tebal tidak seperti biasanya? Dia tidak bisa merinci semua alasannya secara spesifik. Namun dia merasa tahu alasan terbesarnya. Ekspresi itu. Ekspresi pilu ibunya saat terluka dan bersedih karena ayahnya. Ekspresi itu dan ekspresi Agnes sempat tumpang tindih di matanya. Entah karena pakaian mereka yang mirip, atmosfernya terasa sangat serupa hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Seolah-olah dia kembali ke masa kecilnya, saat dia selalu mengamati ibunya yang bersedih sendirian dari balik bayang-bayang. Ketika Damian memanggil namanya sekali lagi, barulah Raymond kembali ke realita. Namun pada saat kesadaran itu kembali, rasa benci pada diri sendiri mulai menyelimutinya. Entah bagaimana, bayangan ayahnya yang dulu sering menyakiti ibunya tampak tumpang tindih dengan bayangan dirinya sendiri sekarang. Dia sudah bersumpah akan hidup berbeda dari ayahnya. Rasanya menjijikkan, seolah-olah dia baru saja disiram kotoran. Itu adalah perasaan kotor yang pertama kali dia rasakan dalam hidupnya. Meskipun maknanya sedikit berbeda, Agnes pun merasakan suasana hati yang sama buruknya. Meskipun maknanya sedikit berbeda, Agnes juga merasakan suasana hati yang sama buruknya. Apakah semua kakak laki-laki memang tidak peka seperti itu? Semakin dipikirkan, semakin konyol rasanya. Saat ini, di kalangan sosial, sudah tersebar luas rumor bahwa Agnes sangat terluka karena Raymond Spencer. Dia tahu betul situasi adiknya seperti itu. Tapi dia malah bilang ada tamu spesial yang datang dan menyuruhku duduk dan minum teh bersama. Benar-benar membuat pusing. Sepertinya putra mahkota berpikir bahwa Agnes tidak akan pernah bisa menyerah pada Raymond. Lagi pula, dari sudut pandang Damian, jika Agnes dan Raymond menikah, itu tidak akan buruk secara politik. Ya, sejujurnya, Raymond Spencer adalah pria yang hebat. Pernah ada masa di mana Agnes berpikir Raymond adalah segalanya di dunia ini. Karena ingatan masa kecil Agnes masih utuh, terkadang dadanya terasa nyeri jika mengingat perasaan saat itu. Namun, jika itu terjadi, Agnes cukup memukul bagian dadanya dengan kepalan tangan, dan semuanya akan baik-baik saja. Jantung yang tidak mau menurut memang harus diberi pelajaran dengan pukulan. Sekarang jantungnya hanya berdegup untuk sang idola kesayangannya. Agnes segera kembali ke kediamannya. Sementara itu, di ruang kerja putra mahkota, Damian menatap Raymond yang duduk di hadapannya dengan ekspresi bingung. Raymond tampak tenggelam dalam pikiran dengan dahi yang berkerut. Damian tidak bisa menebak apa yang sedang dipikirkan pria itu. Sepertinya Agnes benar-benar merajuk padamu ya, gumam Damian sambil menghela nafas. Sebenarnya, setelah rumor Agnes menjadi lebih dewasa mulai beredar, Damian dipenuhi harapan kecil. Jika Agnes berusaha sekeras itu, mungkin perlahan hati Raymond akan berubah. Jika saja Raymond bisa menikah dengan adiknya dan menjadi bagian dari keluarga mereka, itu akan menjadi berita besar yang sangat melegakan bagi Damian. Meski mereka sudah lama bersahabat, bukankah hubungan mereka akan semakin kuat jika terikat sebagai keluarga? Selama kedua pihak setuju, dia berniat untuk menghalangi pertentangan kaisar dengan cara apapun. Masalahnya adalah orang yang bersangkutan. Damian bertanya kepada Raymond yang masih melamun. Raymond, aku bertanya ini sebagai teman. Apa kau benar-benar sangat membenci adikku? Ya, dia membencinya. Jika itu biasanya, Raymond pasti akan menjawab dengan tegas tanpa keraguan sedikit pun. Namun kali ini, Raymond sulit membuka mulutnya. Kenapa? Dia sendiri tidak tahu alasannya. Tetap saja, saat memikirkan Putri Agnes, rasa benci dan tidak nyaman adalah hal pertama yang muncul di hatinya. Saat dia kehilangan ibunya dulu, Raymond tidak punya waktu untuk menenangkan perasaannya. Hal yang paling dia butuhkan adalah waktu untuk menyendiri, waktu untuk menerima kematian ibunya, waktu untuk berpisah, dan waktu untuk melepaskannya dari hati. Namun berkat Agnes yang terus mengejarnya secara obsesif dan tidak membiarkannya sendiri, dia harus bertahan di dalam neraka saat masa-masa sulit seperti itu. Ibunya meninggal, dan gara-gara Agnes, dia tidak bisa melihat saat-saat terakhir ibunya. Setiap kali dia dipaksa tersenyum kepada sang putri yang terus tersenyum ceria di depannya, dia membenci Agnes dalam hati. Rasanya tragis dan tidak adil.
Luka Raymond yang belum sembuh tetap membusuk, bahkan setelah sekian lama berlalu. Sangat wajar jika dia membenci Putri Agnes. Tapi kenapa? Kenapa dia tidak bisa menjawab? Wajah Damian menjadi serius. Raymond yang tersadar terlambat menatap junjungannya yang ada di depan mata. Kau baik-baik saja? Iya, saya baik-baik saja yang mulia. Jika kau memang sangat membenci Agnes, aku juga harus membuang harapanku. Meskipun hubungan kakak beradik kami tidak begitu baik, aku tidak ingin adikku dibenci oleh suaminya setelah menikah nanti. Karena yang mulia Kaisar juga terus mencari calon tunangan untuk sesuka hatinya, kurasa aku juga harus mulai mencari calon tunangan untuk Agnes. Belakangan ini, salah satu fokus terbesar Kaisar Alexander adalah pernikahan Damian. Beberapa tahun lalu, Damian tidak menentukan calon tunangan untuk waktu yang lama setelah tunangannya meninggal karena sakit. Meski dia hanya bertemu tunangannya satu atau dua kali saat kecil, itu dilakukan demi menjaga kesopanan terhadap mendiang. Namun, masalah pernikahan tidak bisa ditunda selamanya. Kaisar ingin Damian segera menikah dan memiliki keturunan. Dengan begitu, posisi tahta Damian akan semakin kuat dan Agnes tidak akan menderita nantinya. Meski begitu, Damian tidak bisa membiarkan ayahnya menentukan pasangannya sesuka hati. Jika ayahnya berbuat demikian, dia juga berniat untuk menggunakan Agnes, yaitu kelemahan ayahnya, sebagai alat negosiasi. Damian yang tenggelam dalam pikiran tidak menyadari sesuatu, bahwa sudut mata Raymond sedikit bergetar saat mendengar kata calon tunangan Agnes. Raymond merasa sulit menenangkan pikiran yang kacau. Pagi hari di hari pesta amal pun tiba. Agnes mengenakan gaun yang telah dipilih sebelumnya dan dirias oleh tangan-tangan terampil para pelayannya. Gaun yang dia pilih adalah gaun berwarna kuning muda. Warnanya mungkin terkesan kekanak-kanakan, namun desainnya sama sekali tidak demikian. Gaun itu menonjolkan lekuk tubuh yang anggun, sehingga dia tampak ceria sekaligus sopan. Jika rambutnya disanggul dengan elegan, dia bahkan bisa menghadiri perjamuan makan malam yang kaku dengan pakaian itu. Namun, Agnes memilih untuk mengepang rambutnya ke samping dengan selipan pita berwarna kuning cerah. Gaya itu menciptakan citra yang imut dan ceria, namun tetap mempertahankan keanggunan yang sopan. Ini adalah gaya yang sangat disukai orang dewasa. Para nyonya bangsawan yang hadir hari ini, kecuali Marchioness, sebagian besar adalah ibu-ibu yang memiliki anak perempuan yang sudah menikah. Di kekaisaran, semua nyonya yang memiliki anak perempuan pasti memiliki satu impian romantis. Impian tentang momen saat mereka memperkenalkan putri tercinta mereka ke kalangan sosial untuk pertama kalinya. Hiasan rambut yang dipakai Agnes adalah gaya yang pasti pernah dicoba sekali oleh gadis-gadis seusia debutan. Itu adalah simbol dari usia yang segar dan manis. Para nyonya yang hadir hari ini pasti akan teringat kenangan masa lalu saat melihat Agnes. Ketegangan saat pertama kali memperkenalkan putri mereka, senyum manis putri mereka, dan semua kenangan mendebarkan di hari itu. Namun sepertinya gaya ini tidak hanya berpengaruh pada para nyonya saja. Reaksi Emma dan Chloe sangat antusias. Mereka menatap Agnes seolah-olah memiliki adik perempuan yang baru saja akan debut di kalangan sosial. Biasanya gadis-gadis bangsawan akan melakukan debut saat menginjak usia dewasa, yakni 18 tahun. Namun karena status Agnes sebagai putri, dia memulainya lebih awal. Selain itu, karena seleranya yang sangat kuat selama ini adalah pertama kalinya dia mencoba gaya seperti ini. Emma dan Cleo pun saat pertama kali debut di kalangan sosial, sering menggunakan pita seperti ini untuk menciptakan citra yang imut. Namun sekarang, mereka masing-masing sudah memiliki gaya yang mereka sukai. Saat baru debut, selera ibu memang sangat mendominasi. Tapi seiring berjalannya waktu, setiap gadis pasti akan memiliki selera yang kuat sendiri. Dulu Emma dan Chloe tidak pernah mengerti setiap kali ibu atau pengasuh mereka menyarankan gaya seperti ini. Di kalangan sosial, kedewasaan lebih dihargai daripada keimutan. Itulah sebabnya mereka lebih memilih gaya yang terlihat matang dan elegan. Namun, melihat Putri Agnes hari ini, mereka akhirnya paham mengapa ibu mereka dulu menyarankan gaya ini. Putri Agnes hari ini benar-benar imut dan menggemaskan. Mungkin karena sang putri yang biasanya pemarah belakangan ini menjadi lebih lembut, dia jadi terasa semakin seperti adik perempuan yang manis.
sesuatu yang mustahil dibayangkan sebelumnya. Aku berangkat ya. Iya, hati-hati di jalan yang mulia putri. Apa benar kami tidak perlu ikut mendampingi? Tidak apa-apa, pergilah. Mendengar jawaban tegas Agnes, keduanya membungkuk hormat lalu meninggalkan kediaman. Biasanya Agnes selalu membawa para pelayan ke setiap pesta teh. Namun hari ini dia berniat pergi sendiri. Dia harus memastikan citra barunya tertanam kuat di benak para nyonya bangsawan itu. Lagi pula, karena ini adalah pesta amal yang hanya dihadiri para nyonya, Emma dan Chloe juga tidak tampak ingin ikut. Di usia mereka yang sedang senang-senangnya bermain, mereka lebih menyukai pesta yang dihadiri bangsawan sebaya. Agnes pun dulu begitu, tapi sekarang tidak lagi. Kalangan sosial itu dikuasai oleh para nyonya. Dengan pemikiran itu, Agnes berangkat menuju kediaman Marchioness Melville. Para ibu-ibu sekalian, tunggu aku. Putri kesayangan yang imut dan manja akan segera datang.